Yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini 30 Juli. Dalam 2 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang baru. Di sepanjang bulan Agustus ini ada event-event yang besar buat IFJ. Ada kegiatan secara global tanggal 4 dan tanggal 5 merupakan IFJ Conference. Dilakukan secara onsite dan online, dan kita di tempat ini yang mengikuti secara online, kita akan melakukan nonton bareng di tempat ini. Ya, kira-kira jam 10 karena pembukaannya jam 9 waktu Indonesia Barat, ya kira-kira di sini jam 10 kita akan atur dalam 2 hari ya. Di tanggal 4 dan tanggal 5 ya, bulan depan, bulan Agustus. Kemudian kita juga akan punya event yang spesial bersama dengan Pastor Ando Gunawan dari IFJ Jakarta. Beliau akan ada di tengah-tengah kita pada tanggal 11, 12, dan 13 Agustus ya. Jadi tanggal 11-nya itu hari Jumat ada worship night pada malamnya ya. Kemudian hari Sabtunya akan ada semacam workshop ya. Memperlengkapi untuk semua leader, semua pemimpin ya. Dan tidak juga tertutup untuk jemaat untuk bisa mengikuti ya untuk workshop tersebut. Kemudian beliau nanti tanggal 13-nya akan menyampaikan firman Tuhan ya di dalam kebaktian hari Minggu 13 Agustus. Kemudian tanggal 19 Agustus ada Kids Peduli ya. Kids Peduli akan berbagi kasih bersama-sama dengan anak-anak yang ada di Yayasan Merciful ya, yang ada di daerah Sinuyan ya, Desa Sinuyan itu Kecamatan Rembokan ya. Jadi itu ada sekitar 17 sampai 18 anak ya, dan bersyukur untuk setiap jemaat yang telah mengambil bagian ya. Ada yang sudah mentransfer dananya, kemudian bagi yang sudah berkomitmen ya, tanggal 13 Agustus bisa dikumpulkan dibawa ke gereja pas hari Minggunya, supaya kemudian anak-anak kids kita bersama dengan orang tua untuk bersama-sama kemudian melakukan pelayanan berbagi kasih dengan anak-anak yang ada di dalam Yayasan Merciful yang ada di Desa Sinuyan Rembokan. Nah, itu adalah event-event yang sepanjang bulan yang akan datang. Ya, jemaat bisa berdoa. Kemudian kita juga lagi sementara giat-giatnya membangun. Ya, saat ini sedang kalau melihat panggungnya ini udah dikecilin sedikit ya. Kemudian ini dimajukan ya, panggungnya dibuat maju sedikit karena bagian belakangnya sedang dibangun. Itu adalah bagian untuk kafe saudara ya. Jadi doakan supaya semuanya lancar. Dalam 1-2 minggu ke depan akan dipasang rangka dan atapnya ya. Kita berdoa supaya bulan Desember bisa didedikasikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar daripada materi di bulan Juli ini, handling konflik. Bagaimana setiap kita boleh menangani konflik ya. Bahwa konflik itu bisa akan terjadi ya, antara kakak beradik, antara suami istri ya, antara tetangga, antara keluarga, dan bahkan dengan siapapun itu bisa terjadi oleh karena ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang bisa memicu konflik. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, konflik itu harus bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dan hari ini kita akan belajar dari 2 kakak beradik yang merupakan anak kembar. Mereka memiliki konflik ya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tapi yang indah adalah bahwa mereka memilih untuk mengasihi, memilih untuk rekonsiliasi, memilih untuk berdamai, memilih untuk mengampuni dan memaafkan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membuka bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 33. Kitab Kejadian pasal 33, 3-4. Kemudian lompat ke ayat 8-10. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayatnya yang 3, jemaat sekalian ayat 4. Dan kemudian saya kembali ayat 8, jemaat sekalian ayat 9. Dan ayat 10 akan kita baca bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya baca ayat 3. Dan ia sendiri ini adalah Yakub ya, berjalan di depan mereka, di depan daripada istri dan anak-anaknya, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Silakan ayat 4.
Ayat 8, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Silakan ayat 9. Ayat 10 bersama-sama. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Dipersilakan duduk. Ya. Kisah ini merupakan kisah yang happy ending, saudara. Berakhir dengan sangat indah. Berakhir dengan kebahagiaan. Berakhir dengan kedamaian. Adanya rekonsiliasi. Adanya permohonan maaf dan pemberian maaf, saudara. Dari kedua kakak beradik yang merupakan anak kembar. Sebetulnya kedua anak ini memiliki suatu perseteruan, saudara, ya, yang membuat Esau menaruh dendam yang begitu kuat. Semua ini diawali dari karakter mereka yang berbeda-beda, saudara, ya. Esau ya bertumbuh menjadi seorang pemburu, dan karena dia berburu dia memberikan ya hasil buruannya untuk dimakan oleh ayahnya Ishak, dan dia menjadi favorit daripada Ishak, ya. Esau ini tidak terlalu ingin hal-hal yang spiritual. Makanya saat dia pulang berburu, dia melihat ada semangkok ya brenebon, saudara, kacang merah yang dibuat oleh Yakub. Dia mau brenebon itu. Dan kemudian Yakubnya yang memanfaatkan momentum itu, saudara, ya. Kalau engkau mau brenebon, beri dulu hak kesulungan, saudara. Nah, Esaunya kemudian pikir, ya sebentar lagi aku akan mati. Apalah gunanya hak kesulungan itu? Maka kemudian dia menukarkan hak kesulungan. Hak kesulungan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial, ya. Bagi orang-orang yang lahirnya sebagai anak sulung, ya, ada hal yang spesial. Tapi karena dia menganggap enteng, menganggap sepele, maka kemudian dia tukar dengan brenebon. Puncak daripada perseteruan dari keduanya terjadi saat Ishak, ya, karena udah tua, nggak bisa melihat, dia mau untuk memberkati anak sulungnya, dan dia memerintahkan kepada Esau untuk pergi berburu. Buatlah makanan, olahlah itu bagiku untuk menjadi makanan. Dan kemudian aku akan memberkati engkau. Tapi kemudian ditelikung oleh Yakub, saudara. Dan itu dibantu oleh Ribkah. Kita boleh melihat perseteruan keduanya karena juga dipicu oleh sikap dari kedua orang tuanya. Jadi yang Ishak favoritnya Esau, yang Ribkah favoritnya Yakub. Ya mungkin karena Yakub suka tinggal di rumah. Ya suka membantu-bantu, mencuci baju, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Nah perhatikan, kalau kemudian orang tua berlaku tidak adil kepada anak-anaknya, itu bisa memicu adanya perseteruan di antara anak-anak. Jadi yang memiliki lebih dari satu anak di tempat ini, saudara, ya. Semua anak harus jadi anak emas, saudara, ya. Semua anak harus diperlakukan dengan adil. Jangan ada anak yang istimewa. Jangan ada anak yang spesial. Yang diperlakukan ya sedemikian istimewa. Karena kita melihat di kisah yang lain, bagaimana seorang Yakub memperlakukan Yusuf, saudara, dengan spesial, dengan istimewa, dipakaikan jubah yang mahal, nggak boleh bekerja, dia cukup di rumah. Sementara kakak-kakaknya pergi menggembalakan kambing domba, itu menimbulkan suatu iri hati, saudara, di dalam diri daripada kakak-kakaknya. Apalagi kemudian dipicu oleh mimpinya, saudara, yang menjadikan dia seperti seorang yang harus disembah. Karena matahari, bulan dan 11 bintang ya, sujud menyembah, saudara, ya. Dan kembali ke dalam kisah ini, saudara, ya. Jadi ditelikung, saudara, oleh Ribkah, ya. Jadi oleh Yakub yang dibantu sepenuhnya oleh Ribkah. Dimana ketika kemudian Esaunya pergi berburu, ya sudah diambil aja hewan yang kemudian bisa diolah dengan cepat. Dan saat ketika hendak disuguhkan, ya, Ishaknya memastikan bahwa ini benar-benar yang datang anak sulungnya, yaitu Esau. Maka kemudian disuruh untuk dia ketika bertanya apakah ini adalah Esau, ya dia berkata ya Esau. Dia udah menipu papanya, saudara, ya. Dan kemudian begitu dirabah ya kulitnya karena sudah dibalut dengan kulit hewan, saudara, ya. Sehingga kemudian dirabah oleh Ishaknya berbulu. Dan kemudian dia ucapkan berkat. Nah apa yang terjadi, saudara? Kedua, Esaunya itu menaruh dendam. Dan dendamnya itu bukan dendam yang biasa-biasa.
Kejadian 27 ayat 41 berkata begini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi itu sudah rencana, saudara. Jadi dia sudah merencanakan, tinggal menunggu momentumnya, waktunya. Waktunya adalah menunggu ayahnya meninggal terlebih dahulu. Kalau kemudian ayahnya meninggal, maka dia akan melaksanakan niatnya itu. Ya, kita melihat kisah yang lain, Kain dan Habel, saudara ya. Kain membunuh adiknya Habel hanya karena persoalan persembahan daripada Kain yang tidak diterima. Dan kita lihat sini, planning daripada Esau adalah membunuh adiknya, menunggu waktunya. Waktunya adalah saat ayahnya meninggal. Tetapi sebelum ayahnya meninggal, Ribka sudah mengetahui itu. Maka kemudian disuruhlah Yakub untuk pergi melarikan diri. Pergi kepada pamannya dia sendiri, Laban, di tanah yang sangat jauh. Dan kemudian di dalam 20 tahun lebih Tuhan menyuruh supaya Yakubnya bisa balik kembali. Nah, kita bisa melihat bacaan yang kita baca tadi, happy endingnya, akhirnya adalah akhir yang luar biasa, akhir yang indah, akhir yang berbahagia. Karena kedua orang ini, saudara, melakukan langkah-langkah yang membawa kepada rekonsiliasi. Hal yang pertama adalah dari sisinya Yakub. Yakub ini mau merendahkan diri. Ayat 3 dikatakan, dan ia sendiri, yaitu Yakub, berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi Yakub ini mau merendahkan diri. Orang yang mau merendahkan diri berarti dia menanggalkan setiap apa yang melekat dalam dirinya. Orang yang merendahkan diri bisa membuat terjadinya rekonsiliasi. Kalau kemudian tidak bisa merendahkan diri, berpegang, oh saya ini suami, saya adalah kepala dalam keluarga, sekalipun melakukan suatu kesalahan karena tidak mengosongkan dirinya, tidak merendahkan dirinya, tetap menganggap bahwa dia adalah otoritasnya, akan sangat sulit. Kalau dia melakukan kesalahan dan tidak meminta maaf, karena apa? Karena tidak merendahkan diri. Jadi perlu untuk merendahkan diri, untuk membuat reputasi dan segala macam yang melekat. Entah karena suami, entah karena jabatan, posisi sebagai pimpinan, sebagai direktur, sebagai bos. Ya. Ketika membuat kesalahan sangat sulit. Kalau kemudian tidak menanggalkan, melepaskan akan posisi itu, saudara. Jadi dibutuhkan satu kerendahan hati untuk bisa mengakui bahwa saya ini salah. Bahwa saya ini telah melakukan sesuatu yang hilaf. Ya. Jadi perlu seperti Tuhan ya dalam bahasan yang minggu lalu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Setiap kita perlu mengikuti teladan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi mengosongkan dirinya. Bahasa Inggrisnya keren sekali, no reputation. Melepaskan reputasinya sebagai anak Allah, sebagai yang setara dengan Bapa, dia lepaskan. Nah, untuk terjadinya rekonsiliasi perlu merendahkan diri, perlu menanggalkan reputasi kita sebagai suami mungkin, sebagai pimpinan, sebagai bos ya, terhadap karyawan, terhadap orang yang dibawa. Kalau kita melakukan kesalahan, ya kita yang harus minta maaf, saudara. Amin, saudara. Orang tua kepada anak, kalau orang tua melakukan kesalahan ya perlu minta maaf. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh Yakub, saudara. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Yakub adalah Yakub itu membawa ternak atau harta untuk diberikan ke Esau sebagai tanda penghormatan, tetapi juga sebagai sebuah restitusi. Artinya dia membayar apa yang dia curi dalam tanda petik dari Esau, yaitu hak kesulungan dan doa berkat. Ayat 8 dikatakan, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Orang itu kalau kemudian dikasih kado, dikasih hadiah, saudara, dalam kegeraman dia bisa reda, saudara. Ada satu peristiwa di dalam kitab Raja-Raja, di mana ada pasukan Aram yang tiba-tiba kesal dengan Elisa, saudara. Karena setiap kali kalau mereka menyerang, strategi daripada Raja Aram itu diberitahu, sudah tahu, jadi diantisipasi. Makanya selalu kalah pasti pasukan.
Dan kemudian Raja Aram berkata, wah ada pengkhianat ini. Yang kemudian memberitahu tentang strategi. Tapi kemudian salah seorang dari mereka memberitahu kepada Raja Aram. Bahwa bukan karena ada pengkhianat. Tapi karena Elisa, saudara. Jadi Elisa itu kan dengan pernyataan Tuhan yang luar biasa, saudara. Bisa mengetahui strategi daripada tentara Aram. Maka kemudian mereka datang ke Dotan, saudara, mengepung Elisa, membuat bujangnya takut. Tapi kemudian Elisa berdoa, bukalah mata dari bujang supaya melihat bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Maka tampaklah kemudian di gunung itu pasukan malaikat yang begitu banyak sekali. Nah, satu malaikat itu bisa membunuh 185.000 orang, satu malaikat. Nah, ini ada pasukan malaikat yang berkeliling di gunung. Dan kemudian tentara Aram itu didoakan oleh Elisa supaya kemudian gak melihat dan dituntun ke Samaria. Begitu di Samaria menghadapi tentara dan raja yang berkata, mau aku bunuhkah mereka? Elisa berkata, enggak, jangan dibunuh, suguhkan makanan. Jadi dibuatlah jamuan, dijamu makan. Dan kemudian apa yang terjadi? Reda, saudara, amarah mereka. Kemudian mereka pulang kembali ke kerajaan asalnya. Dan sejak saat itu gak ada tentara Aram yang datang menyerang Israel, saudara. Karena apa? Disuguhi makan. Jadi Yakub ini datang dengan membawa persembahan. Persembahan pertama supaya mendapat kasih. Dan dia menyebut Esau itu sebagai tuannya, saudara. Untuk mendapat kasih tuanku. Dan itu juga sebagai sebuah restitusi. Yaitu membayar kembali apa yang diambil, apa yang dicuri. Dan itu memang diatur di dalam perjanjian lama. Kalau seorang itu kedapatan mencuri kambing, dia harus menebusnya dengan 5 kali lipat. Jadi kalau seekor dia harus kasih 5. Kalau 2 ekor harus kasih 10, saudara. Itu restitusi. Dan karena dia merasa telah mengambil hak kesulungan, telah mengambil doa berkat daripada Ishak, maka kemudian dia mau mendamaikan, ya, mendamaikan dirinya dengan Esau dengan suatu persembahan. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Sementara dari sisi Esau, mari kita lihat, saudara. Dan ini yang perlu untuk kita teladani, saudara. Yang pertama ada bahwa Esau itu memilih untuk mengampuni. Dikatakan di ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini sebuah pertemuan yang begitu indah sekali. Ini bukan tangisan oleh karena duka cita. Ini tangisan kebahagiaan dari anak kembar, kakak beradik yang sudah puluhan tahun gak ketemu. Sekalipun dipisahkan oleh karena kebencian dan dendam. Tapi kemudian mereka melakukan rekonsiliasi. Karena Esau memilih untuk mengasihi Yakub. Memilih untuk mengampuni. Sebelumnya kalau kita melihat dalam analisa saya. Sebetulnya Esau itu kan membawa pasukan, saudara. Dan Yakub itu juga membuat 2 pasukan, saudara. Jadi pasukan yang pertama jalan duluan dengan ternak sebagai persembahan. Kemudian setelah itu ada jarak yang cukup, ada pasukan yang kedua. Itu apa? Persiapan untuk perang, saudara. Kalau sekiranya Esau ini datang mau menyerang, saudara, maka pasukan yang pertama bisa setidaknya menahan, saudara. Menahan serangan. Kalau kemudian kalah, masih ada pasukan yang kedua. Dan dia sendiri kan di belakang bisa melarikan diri di dalam momen ketika kalau kakaknya Esau itu menyerang. Dan Esau ini sendiri kan datang dengan pasukan, saudara, ya. Sepertinya mau siap perang. Dalam analisa saya, dia mungkin berpikir seperti ini. Ya kalau hak kesulungan aja dia bisa ambil, kemudian berkat aja bisa dia ambil, bisa saja kemudian dia juga menyingkirkan saya. Makanya dia bawa juga pasukan, saudara. Jadi itu seolah-olah itu plan A-nya begitu. Tapi yang terjadi plan B, saudara. Rekonsiliasi. Karena apa? Dari jauh Esau sudah melihat sikap daripada Yakub. Dan bagaimana ketika berjumpa dari pasukan yang pertama. Karena sudah ditaruh kata-kata. Kalau ketemu dengan Esau, katakanlah bahwa ini adalah persembahan. Dan Yakub sendiri ada di belakang. Nah, kita boleh melihat kemudian endingnya. Karena Esau memilih untuk mengampuni. Itu hal yang pertama, saudara. Esau memilih untuk mengasihi. Dave Willis berkata seperti ini, menyimpan kemarahan
bukan membuatmu kuat, tapi membuatmu pahit. Mengampuni bukan membuatmu lemah, tetapi membebaskan kamu. Hari ini seperti Esau memilih untuk mengasihi, memilih untuk mengampuni. Setiap kita kalau kemudian ada gesekan yang membuat kita mungkin ada sedikit sakit hati, ada dendamnya, ada irinya saudara. Yuk mari pilih untuk mengampuni, pilih untuk mengasihi. Amin saudara. Nah perhatikan, karena Esau itu memilih untuk mengampuni, kita bisa melihat saudara, kehidupannya diberkati. Kayaknya Esau memilih untuk mengampuni itu bukan saat pertemuan itu, tapi jauh sebelumnya. Jadi jauh sebelum peristiwa pertemuan itu dia sudah mengampuni kepada adiknya Yakub. Ketika Esau memilih untuk mengampuni, maka kita bisa melihat hidupnya diberkati. Ayat 9 berkata begini, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Jadi sekalipun diberikan persembahan saudara, Esau gak mau menerima. Dia berkata, aku memiliki banyak. Artinya apa? Artinya dia diberkati saudara. Nah mari kita lihat persembahan yang diberikan oleh Yakub kepada Esau itu. Seperti apa sih? Kejadian 32 ayat 14 sampai 15. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Ada 5 jenis hewan saudara. Dan itu kemudian hanya unta yang tidak memiliki pasangan. Ya, yang lainnya jantan dan betina. Saya coba kemudian membuat sebuah kalkulasi. Berapa sih harga daripada kambing betina? Berapa harga kambing jantan? Ada perbedaan. Kemudian berapa domba betina? Berapa kemudian domba jantan? Kalau unta ya, unta bukan di Indonesia saudara. Makanya dia nilainya dalam nilai mata uang Mesir saudara. Tapi kemudian dikonfirmasi ke rupiah saudara ya. Kemudian keledai juga nggak ada yang dijual di Indonesia. Ketika kemudian dilihat mata uang dolar ya kira-kira 70.000 dolar Amerika saudara. Saya kemudian mengkalkulasi mengambil nilai angka tengah saudara. Ya. Nilai daripada persembahan Yakub kepada Esau kira-kira 3,71 M saudara. Miliar. Itu adalah jumlah yang besar, saya pikir saudara ya. Dengan catatan lembunya bukan lembu toraja saudara. Kalau lembu toraja, apalagi yang lembu belang-belang, itu nilainya 100 sampai 200 juta. Nah dia punya 20 saudara lembu jantan itu. Punya 40 lembu jantan, 10 lembu betina. Dan kalau kemudian dikalkulasi itu sekitar 5 sampai 10 miliar. Kalau dijualnya di toraja. Tapi ini adalah harga patokan umum saudara, 3,71 miliar. Itu persembahan daripada Yakub. Dan Esaunya berkata, peganglah apa yang ada padamu adikku, karena aku mempunyai banyak. Jadi Esau ini juga diberkati secara jasmani. Padahal saudara, persoalan mereka pertama kan soal doa berkat. Di dalam Kejadian 27 ayat 38 sampai 40, mari kita lihat saudara. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Anda kalau saya doakan, engkau akan jauh dari embun dari langit. Dan engkau akan jauh dari tanah yang subur. Itu artinya sama seperti berdoa. Kalau kemudian ada jemaat buka usaha, saya berdoa supaya usaha ini tidak akan mengalami kemajuan dan berkat. Mau didoakan seperti itu?
Saya yakin Anda bisa geram, saudara. Kalau kemudian ada hamba Tuhan, ada pendeta yang berdoa bukan doa berkat, tapi ini Ishak, saudara. Ishak yang berdoa, engkau akan jauh dari tanah yang subur, engkau akan jauh daripada embun yang dari langit. Embun itu kan bicara mengenai apa? Bicara mengenai berkat. Bicara tanah subur itu kan bicara mengenai berkat. Dan didoakan yang seperti itu. Artinya bukan didoakan keberhasilan, kesuksesan, bukan didoakan kelimpahan. Tapi ada catatan di bagian akhirnya. Kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi satu, bahwa Esau itu bekerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah bahwa kemudian dia mendapatkan perkenan dari Tuhan, diberkati. Karena apa? Melepaskan pengampunan. Tidak akan mungkin kalau orang kemudian di dalam sebuah kepahitan bisa menjalani usahanya, bisa menjalani suatu apa yang dikerjakan, kemudian bisa berhasil sedemikian bahkan melampaui orang yang diberkati oleh papanya Ishak. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Karena itu perlu untuk setiap kita melepaskan pengampunan kalau ada orang yang menyakiti kita. Setidak-tidaknya kalau itu bergantung kepada kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Karena Tony Robbins berkata seperti ini, pengampunan adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Jadi yang dihadiahi itu siapa? Kita, saudara. Kita dibebaskan dari sakit hati. Kita dibebaskan dari kepahitan. Pengampunan itu kan bukan sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, tapi keputusan. Amin, saudara ya. Jadi keputusan, sekalipun perasaan kita melihat orang ini enggak enak sekali. Tapi kita memilih, sekalipun perasaannya masih seperti itu, kita memilih untuk mengampuni. Pengampunan itu kan bukan untuk kemudian membuat kita terus ada di dalam kehidupan itu, di dalam bayang-bayang itu. Tapi membuat kita mengajarkan untuk move on. Artinya perbuatannya ya sudah dilakukan. Dan itu mungkin tidak akan kita lupakan. Tidak akan mungkin kita amnesia, bisa mengingat, saudara, bisa mengingat. Tapi ketika kita memilih untuk mengampuni itu artinya kita mau move on, saudara. Bergerak lebih maju. Dan kalau kita nggak bisa mengampuni, siapa sih orang yang tidak berdosa kepada Tuhan? Kalau kita tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni engkau. Jadi ada dua dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang pertama adalah kalau kita menghujat Roh Kudus. Dosa yang kedua tidak mengampuni orang lain. Kenapa? Loh kita kan tidak bisa lepas dari kesalahan. Dan kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa kita yang di surga nggak akan mengampuni. Artinya dosa itu tetap ada pada kita. Karena itu pilih untuk mengampuni. Karena itu merupakan kado, hadiah buat diri kita sendiri. Tuhan aja begitu disakiti. Tapi kita bisa melihat seperti apa perkataan dari salib. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu kita perlu memberi hadiah bagi diri kita sendiri. Melalui mengampuni orang lain. Amin, saudara. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Apa indikasinya bahwa Esau itu juga sudah mengampuni? Yang kedua adalah di ayatnya yang ke-10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau kau telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Wajahnya itu, wajahnya bisa dilihat seperti wajah Allah. Coba lihat kiri kanan, lihat wajah. Ini wajah yang menampilkan wajah Allah atau wajah siapa ini, saudara. Orang kalau dendam, kepahitan itu kan mukanya itu keras, saudara. Tapi orang yang plong hatinya yang sudah mengampuni itu bisa kelihatan, saudara. Ada pantulan sinar, saudara. Sinar yang menggambarkan seperti apa hatinya. Kalau hatinya bersih, mukanya ini ceria. Makanya kecantikan itu keluar dari apa? Dari hati. Kalau hatinya cantik, mukanya akan berseri-seri. Kalau hatinya pahit, mukanya jelek, saudara. Makanya Salomo berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Yakub ini melihat wajah Esau seperti wajah Allah. Kenapa? Karena sudah tidak ada dendamnya. Dulunya dia berencana untuk membunuh, tapi dia mengasihi, memilih untuk mencintai adiknya. Makanya terjadi rekonsiliasi yang begitu indah sekali. Ending daripada kehidupan keduanya
adalah ending yang berbahagia. Saya mendorong untuk setiap kita ya, sebagai kakak beradik saudara ya. Saya menyaksikan sih banyak ya keluarga-keluarga kakak beradik. Saya mengikuti rukun ya berbagai pertemuan di Natal, di dalam acara-acara keluarga saya bisa melihat kakak beradik itu saling begitu mengasihi saudara. Saya melihatlah contoh-contoh yang baik. Tapi kemudian kalau ada gesekan yang seperti itu, yuk selesaikan dengan cara seperti Yakub dan Esau menyelesaikan persoalan saudara. Amin saudara. Saya akan menutup dengan kisah dari Corrie ten Boom saudara. Dia dipenjara di dalam penjara dari Nazi Jerman saudara. Dan itu peristiwa Holocaust, pembantaian orang-orang Yahudi oleh Jerman yang saat itu dipimpin oleh Hitler saudara. Dan itu penyiksaan. Kita bisa melihat tidak terlalu jauh dari tempat ini. Kira-kira cuma 100-an meter saudara, di atasnya ada Museum Holocaust Indonesia. Itu menampilkan apa? Menampilkan kisah tentang bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh orang Jerman, ya, oleh Nazi saudara ya, terhadap orang Yahudi. Dan Corrie ten Boom itu adalah satu dari antaranya. Yang ya bagaimana kemudian mereka dikuliti saudara ya, diperlakukan lebih hina daripada binatang saudara. Tapi secara ajaib Corrie ten Boom ini lolos dan dia hidup. Ketika kemudian dia keluar saudara, dia menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kemana-mana. Di satu momen di kota Munich atau Munchen saudara, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan di akhir daripada khotbahnya tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang datang mau menyelami dia. Dan berkata, khotbahmu sungguh bagus, saya begitu diberkati. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Tahukah siapa laki-laki tua yang datang mau menyelami dia? Itu adalah kepala penjara yang mengepalai penjara di mana Corrie ten Boom itu ditahan saudara. Dan seperti ada seolah-olah ada kepahitan. Ada kebencian yang begitu kuat dan mencoba untuk kemudian menahan tangannya supaya tidak berjabat tangan. Tapi kemudian dorongan kasih Tuhan lebih besar saat kemudian dia menjabat tangan daripada kepala penjara yang pernah dia ditahan di sana. Tiba-tiba ada aliran kasih yang membawa kepada damai sejahtera. Hari ini mari kita renungkan saudara, konflik itu bisa terjadi terutama dipicu oleh apa saudara? Oleh terkadang pembagian warisan, perilaku yang tidak adil saudara, oleh harta dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita menyelesaikan dengan cara hukum, ya bisa yang menang dan kalah sama-sama jadi abu dan jadi arang saudara. Di daerah Singkil pernah sebidang tanah saudara diperebutkan. Padahal sudah dibangun yang satunya rumah, yang sebelah sini ya rumah. Itu sebidang tanah yang dibagi dua. Tapi kemudian karena mau menguasai saudara, akhirnya digugat ke pengadilan di tingkat bawahnya negeri. Yang saat kelompok yang satu menang, mereka kemudian mengadakan kayak semacam syukuran. Yang satunya kemudian menggugat saudara ke tingkat tinggi. Dan yang penggugat itu akhirnya menang. Tapi yang satunya enggak tinggal diam. Dia lanjut ke tingkat mahkamah. Sampai di tingkat mahkamah dia menang lagi. Yang satunya tidak tinggal diam sampai ke PK saudara, peninjauan kembali. Dan sampai dengan hari ini rumah itu tetap terbagi dua. Tapi sangat disayangkan hubungan kekeluargaannya hilang. Dan yang lebih dari itu adalah dua-duanya jadi abu dan arang. Kenapa? Habis di pengacara saudara. Nah hari ini yuk mari setiap kita lebih memilih untuk mengasihi. Lebih memilih untuk mengampuni. Lebih memilih untuk hidup damai saudara. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Thank you. Terima kasih Tuhan. Untuk kehidupan Yakub dan Esau. Yang awalnya oleh persoalan karena hak keselungan. Oleh persoalan karena doa berkat dari Ishak. Oleh sikap daripada ayah dan ibu mereka. Dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka memilih yang satunya merendahkan diri. Yang satunya memohon pengampunan. Yang satunya mengambil inisiatif melakukan restitusi. Membayar kembali apa yang pernah yang dia rasa yang diambil.
dari kakaknya Esau. Yang satunya memilih untuk memaafkan, mengampuni, memilih untuk mengasihi. Setiap kami di dalam hubungan kami, baik sebagai jemaat, di dalam keluarga, dalam hubungan kakak beradik, dalam hubungan pertemanan. Kalau kemudian ada gesekan demi gesekan yang membawa kepada suatu sikap perseteruan, suatu sikap yang mendendam, suatu sikap yang pahit, kami memilih untuk memberi hadiah bagi kami sendiri, yaitu melepaskan pengampunan. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan, bahkan dari salib terhadap para penganiaya, terhadap mereka yang menyalibkan, engkau berseru, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka setiap kami memilih untuk mengampuni, setiap kami memilih untuk berdamai. Saya memberikan waktu dalam 1 menit, 2 menit untuk setiap kita berdoa kepada Tuhan, agar kuasa pengampunan dicurahkannya di hati kita, dan kita memperoleh damai sejahtera. Thank you, Lord. Terima kasih. Kalau sudah selesai berdoa, mari kita bangkit berdiri. Sebuah lagu lama yang berkata mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari nyanyikan dari hati kita. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, 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 mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Materaikan kebenaran firman, jangan satupun dari antara kami yang terlewatkan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan setiap kami memilih untuk hidup berdamai dengan semua orang.
agar wajah kami menampakkan wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, taruh itu di dalam hati kami, sehingga dalam setiap pergesekan apapun yang terjadi kelak di kemudian hari, kami mengingat akan pesan yang telah disampaikan pada siang hari ini untuk kami lakukan dengan setia. Kami bersyukur kepadamu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian daripada ibadah. 1/10 yang merupakan berkat yang Tuhan telah berikan untuk kami kembalikan kepadamu. Demikian Tuhan persembahan syukur kami, persembahan untuk pembangunan, dan persembahan yang lain kami bawa. Kami Tuhan taruh itu sebagai Tuhan suatu ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Karena sekalipun di tengah-tengah setiap Tuhan pergumulan kami secara usaha pekerjaan, Tuhan tetap memberkati kami. Apa yang kami Tuhan beri Tuhan, dengan kerelaan kami, sebagai Tuhan suatu pernyataan bahwa kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam kami melakukan pekerjaan, di dalam kami melakukan usaha, di dalam kami melakukan setiap apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Karena kami menyadari bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, dan susah payah tidak menambahinya. Karena itu dengan rasa syukur kami bawa semua persembahan, dan genapi janji firman-Mu, maka tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kami hidup berkecukupan, bahkan Tuhan buat berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami, haleluya, amin.